Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang siklus produksi sistem pesanan. Nah, sebelum itu mari perkenalkan saya Angelus Raflibria dengan NIM 2423752227. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi siklus produksi. Nah, siklus produksi adalah serangkaian kegiatan bisnis operasi pemrosesan data terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembuatan produk. Siklus ini merupakan inti dari operasional perusahaan manufaktur yang mencakup transformasi bahan menjadi barang jadi melalui barang tahapan yang terkoordinasi dan melibatkan berbagai departemen dan fungsi dalam perusahaan, termasuk perencanaan produksi, pembelian bahan baku, pengendalian persediaan, proses manufaktur, pengendalian kualitas, dan penyimpanan barang jadi. Nah, di slide berikutnya di sini terdapat sistem produksi berdasarkan pesanan atau make to order. Nah, make to order sendiri adalah sistem di mana barang diproduksi hanya setelah menerima pesanan dari pelanggan. Nah, di sini juga terdapat keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Nah, di sini keunggulannya terdapat beberapa, yaitu meminimalkan persediaan, memungkinkan kustomisasi, mengurangi risiko barang usang. Nah, dan kelemahannya yaitu ada beberapa juga, yaitu waktu tunggu yang lebih lama, kompleksitas perencanaan, potensi biaya yang lebih tinggi, dan yang terakhir sistem produksi berdasarkan pesanan cocok untuk produk yang memiliki variasi tinggi dan permintaan yang tidak pasti. Nah, di slide berikutnya ada konsep dasar siklus produksi sistem pesanan. Nah, di sini siklus produksi dalam sistem pesanan dimulai dengan penerimaan pesanan pelanggan dan berakhir dengan pengiriman produk yang sesuai dengan spesifikasi pesanan tersebut. Siklus ini melibatkan serangkaian kegiatan yang saling terkait dan terkoordinasi. Nah, konsep dasar siklus produksi sistem pesanan meliputi: yang pertama, perencanaan; yang kedua, pengadaan; yang ketiga, produksi; dan yang keempat, pengendalian kualitas; dan yang kelima, pengiriman. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Hai semuanya, jumpa bersama saya Elizabeth Milenilodo dengan NIM 2423752233, mahasiswi Politeknik Negeri Kupang, jurusan Akuntansi, Prodi Akuntansi Sektor Publik. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem produksi sistem pesanan dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh studi kasus. Yang pertama, produksi custom. Perusahaan furnitur memproduksi sesuai pesanan pelanggan. Yang berikut, sistem MRP digunakan untuk menentukan kebutuhan produksi. Yang berikut, proses, bahan baku dan pemasok terpercaya, produksi pemotongan, hingga finishing, pengawasan kualitas, dan pengemasan aman. Yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai masalah yang dihadapi, yaitu ada 3, keterlambatan bahan baku, masalah transportasi atau cuaca, yang kedua koordinasi departemen, kurangnya koordinasi, yang ketiga kualitas produk, tidak konsisten karena variasi bahan baku atau proses. Yang berikut ada solusi yang diterapkan. Yang pertama, membangun hubungan yang baik dengan pemasok untuk membuat rencana kontingensi untuk mengatasi masalah pengiriman. Yang berikut, meningkatkan koordinasi antar departemen dengan menggunakan sistem komunikasi yang efektif dan mengadakan pertemuan rutin. Yang terakhir, menerapkan sistem pengendalian kualitas yang ketat dan melakukan pelatihan karyawan secara berkala. Dan yang terakhir, dokumen dan catatan dalam siklus produksi sistem pesanan ada meliputi 4 bagian. Yang pertama, pesanan pelanggan berisi detail pesanan sebagai dasar perencanaan dan pengendalian bahan. Yang kedua, surat perintah kerja atau SPK memberikan instruksi internal untuk memulai produksi. Yang ketiga,
Bill of Materials atau BOM, mencantumkan daftar bahan yang dibutuhkan dan digunakan untuk menghitung biaya produksi. Yang keempat, karir kerja mencatat waktu dan biaya tenaga kerja selama proses produksi. Laporan produksi, catatan hasil produksi, biaya, dan kendala sebagai dasar evaluasi kinerja. Perkenalkan, nama saya Irfan Tandulu, NIM 6423752259. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang proses bisnis dalam siklus produksi sistem pesanan. Yang pertama ada perencanaan produksi, yaitu menetapkan jadwal produksi berdasarkan pesanan dengan mempertimbangkan kapasitas bahan baku dan tenaga kerja. Perencanaan ini dilakukan menggunakan metode seperti MRP untuk mengatur penggunaan sumber daya secara efisien. Yang kedua ada pengadaan bahan baku, yaitu memesan bahan dari pemasok yang dapat dipercaya, memeriksa kualitas dan kuantitas saat diterima, serta menyimpan dan mengelola persediaan dengan baik agar tidak terjadi kekurangan dan kelebihan. Yang ketiga, proses produksi, yaitu melaksanakan produksi sesuai SPK dan BOM, mencatat bahan dan tenaga kerja, memantau kualitas selama proses berjalan, serta menjaga peralatan agar produksi tetap optimal. Berikutnya, risiko dan pengendalian dalam siklus produksi sistem pesanan. Yang pertama itu risiko, keterlambatan produksi. Penyebab dari keterlambatan produksi yaitu keterlambatan bahan, kerusakan mesin, atau perencanaan kurang tepat. Dampak dari keterlambatan produksi yaitu kehilangan pelanggan dan meningkatnya biaya. Yang kedua, kualitas produk buruk. Penyebab dari kualitas produk buruk yaitu bahan baku kurang baik, proses produksi salah, dan pengawasan yang lemah. Dampak dari kualitas produk buruk yaitu komplain pelanggan, biaya perbaikan, dan penurunan reputasi. Yang ketiga, biaya produksi meningkat. Penyebab dari biaya produksi meningkat yaitu pemborosan bahan, tenaga kerja tidak efisien, atau naiknya harga bahan. Yang kedua, pengendalian. Perencanaan produksi matang, yaitu menyusun realistis dan menyiapkan rencana cadangan untuk menggunakan sistem seperti MRP atau ERP. Yang kedua, pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas, pemeriksaan kualitas dilakukan di setiap tahap produksi menggunakan standar yang jelas dan mudah dipahami karyawan. Yang selanjutnya, pelatihan rutin serta penggunaan alat ukur yang akurat. Yang ketiga ada pengendalian biaya. Pengendalian biaya ada 3 yang harus dilakukan, yaitu memantau biaya produksi dengan sistem akuntansi biaya. Yang kedua, mengurangi pemborosan dan meningkatnya efisiensi, misalnya dengan Lean atau Six Sigma. Yang ketiga, melakukan negosiasi harga dengan pemasok. Yang keempat, pemilihan mesin ada 3 juga, yaitu melakukan perawatan rutin untuk mencegah kerusakan. Yang kedua, menjalankan jadwal pemilihan sesuai rekomendasi pabrik. Yang ketiga, melatih karyawan mengenali dan menangani masalah dasar. Berikutnya, informasi yang dihasilkan dalam siklus produksi sistem pesanan, yaitu yang pertama adalah laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi itu menampilkan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead untuk setiap pesanan. Digunakan untuk menentukan harga jual, menilai profit, dan mengevaluasi kinerja produksi. Yang kedua, laporan kualitas produk. Laporan kualitas produk itu berisi
data jumlah dan jenis cacat serta penyebabnya. Digunakan untuk menemukan masalah kualitas dan menilai efektivitas perbaikan. Yang ketiga, laporan efisiensi produksi. Laporan efisiensi produksi itu mengukur pemakaian sumber daya dalam proses produksi dan membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang keempat, laporan status pesanan. Laporan status pesanan itu menunjukkan apakah pesanan masih diproses, selesai atau sudah dikirim, berguna untuk memonitoring pengiriman dan informasi kepada pelanggan. Terima kasih. Tidaklah seperti cara orang lain di luar sana yang mencuri hati. Lucu pegangan tanganku, percayalah kepadaku, kau takkan pernah